Yang paling banyak itu demand di romantic dinner, karena kan kita ada Sky 8 kita di atas yang betul. memang itu kayaknya one of the only venue di Tasikmalaya yang ada di atas. e-Paper Radar Tasikmalaya menyajikan informasi aktual dan faktual. Untuk informasi berlangganan, kunjungi radartasik.id. Assalamualaikum, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, terima kasih. Sehat alhamdulillah. Ya, selamat datang di sini di ruang publik Radar Tasikmalaya. Terima kasih sudah mau hadir. Kita mau ngobrol-ngobrol. Di sini bebas sih, mau ngobrol apa aja boleh. Oh boleh ya? Boleh. Siap, berarti saya boleh curhat ya? Boleh, boleh banget. Boleh curhat, boleh mau ngasih motivasi. Siap. Mau promosi juga boleh. Mau sosialisasi juga boleh. Itu jadi yang paling penting kayaknya bagian promosinya ya. Promosinya ya. Terima kasih juga sudah diberi kesempatan dan diundang ke sini juga. Iya, sama-sama nih, luar biasa sekali nih. Kalau saya lihat nih ya, kalau di Tasikmalaya berarti GM hotel perempuan pertama ya Bu ya? Yes. Iya. Setahu saya juga sempat kaget. Iya. Ibu cuma ibu doang. Oh, baiklah. Gitu. Iya. Karena tidak ada lagi selama ini, sejauh ini banyak berdiri hotel di Kota Tasikmalaya, baik yang baru maupun yang lama. Yang saya tahu dari saya di media ada 2005. Semuanya kaum penjantan ya. Iya. Jadi ini luar biasa sekali. Alhamdulillah. Tapi bukan dari Tasik juga ya Bu ya? Asli saya bukan dari Tasik. Dari Banten, Cilegon Banten. Tapi betah di Tasik. Biasanya kalau yang ini suka nggak mau pulang lagi tuh, pengen gitu. Insya Allah didoakan saja. Tapi sejauh ini kan tadi ya sedikit cerita tadi juga. Ya sejuk gitu loh. Mungkin kalau kita biasa, saya lama di Jakarta kan, jadi ngelihat hiruk pikuk Jakarta segala macam. Begitu nyampe sini tuh, oh tenang ya. Beda, kayak maksudnya suasananya udah yang kita nggak perlu ngoyo mau kemana-mana tuh yang ya ini kayak tadi juga kan. Oh nggak usah Bu, jam segini aja berangkatnya. Oh gitu, nggak jam 1 saya. Nggak macet nih. Nggak macet. Baiklah gitu, karena kan kalau ya kita tahu Jakarta, even 1 jam sebelumnya aja itu kadang nggak keburu ya, harus prepare-nya lama, minimal 2 jam kita harus udah prepare, udah meskipun berangkat. Jaraknya deket gitu kan, kayak yang itu sih yang membedakan sama cuaca ya. Kalau cuaca kan di sini lebih adem gitu tiris. Ya, lebih tiris. Ini ngobrol-ngobrol nih, Horizon nih luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Gimana nih hotel sekarang Bu? Ini setelah kita beberapa waktu yang lalu banyak PPKM, banyak nggak boleh ada ini itu dulu gitu ya. Tapi sekarang kondisinya seperti apa? Gitu. Kalau untuk kondisi sekarang, alhamdulillah memang dari segi mungkin kan sudah ada kelonggaran ya beberapa hal, tapi kita tetap menggunakan prokes secara maksimal gitu ya. Dari tingkat hunian, baik dari event segala ya, itu sudah mulai ada peningkatan. Memang kalau di kuarter 1 bahkan pada saat kondisi normal pun semua juga akan turun ya. Tapi dari secara statistik yang dari awal kita pandemi atau segala macam sekarang tuh sudah meningkat. Sudah gitu. meningkat. Alhamdulillahnya sudah meningkat. Sudah meningkat. Gitu. Karena tamu dari luar juga banyak ya. Banyak banget. Banyak. Beberapa waktu yang lalu teman-teman saya ke Tasik tidak kebagian hotel. Kayaknya nggak ada kamar di Horizon, nggak ada kamar di Horizon katanya gitu. Dan itu hampir semua, jadi rata memang kan, karena pergerakan untuk secara hotel juga kan, secara kompetitor setnya juga memang kalau semuanya naik pasti akan naik gitu ya. Karena memang demand dari permintaan si tamu dan segala macamnya juga meningkat. Tapi memang bulan Maret, mungkin awal Maret ya, itu mulai ada penurunan, sempat ada penurunan juga gitu ya. Karena mungkin konsep yang PPKM segala macam yang mulai gelombang 3 itu sempat ada sedikit impact ya. Ada impact ya. Tapi alhamdulillahnya kan
secara general ya akhirnya kita mulai naik lagi tuh. Untuk saat ini juga alhamdulillahnya sudah mulai agak naik gitu. Kalau sarapan di Horizon tuh enak, Bu. Alhamdulillah, ya ampun, terima kasih. Enaknya apa? Menunya banyak. Iya, betul. Nah, itu boleh cerita dong. Di sana tuh menunya banyak ya. Ada menu tradisionalnya, ada gitu, ada menu westernnya ada gitu, disediain gitu. Jadi saya kalau diajak sarapan mereka lagi di Horizon, teman atau siapa yang lagi stay gitu, ayo deh gitu. Bahkan pagi-pagi kita udah bisa makan cilok di sana. Enak banget ya, enak banget. Kita ada standarisasi kadang. Kalau kebetulan Horizon ini kan grupsnya under Metropolitan Golden Management, jadi kita termasuk yang jadi ada beberapa tingkatan hotel. Nah, hotel Horizon Tasikmalaya termasuk bintang 3. Even level bintang 3-nya juga itu kita punya total jumlah makanan yang harus difulfill. Itu harus sesuai dengan standar. Jadi memang sempat pada saat 2020 sampai dengan 2021 karena dampak pandemik ya, itu kita mulai ada penurunan. Tapi begitu 2021 itu kita mulai menggunakan standar yang sama. Jadi tidak boleh kurang dari itu. Jadi jenisnya juga kalau breakfast ya memang harus pilihannya harus banyak. Harus banyak gitu ya. Jadi nggak yang mesti harus cuman kadang-kadang, karena memang harus biasanya dibedakan ya antara yang dari budget hotel sampai yang berbintang sampai yang ultima atau bintang 4 itu juga udah akan lebih banyak lagi dia. Gitu. yang satu grup gitu. Yang satu grup. Jadi memang kita sengaja melihatkan secara ini kita levelnya di bintang berapa sih gitu. Kemudian kayak bintang 4 itu perbedaannya apa. Tapi dari jenis makanan tidak terlalu jauh kalau antara bintang 4 ke bintang 3. Oh, dari bintang 4 ke bintang 3 di seluruh horizon yang ada di Indonesia ini. Betul. Gitu ya. Nih Bu, berapa kamar sekarang yang dipunya, berapa fasilitas? Alhamdulillah masih 97 kamar. Oh, 97. Masih 97 kamar. Kelasnya tingkatannya ada 3 tipe, jadi ada suite room, junior suite dan juga deluxe. Total suite kita cuma 2, junior suite-nya ada 6, sisanya adalah deluxe. Jadi kategori kita dimulai langsung dari deluxe. Biasanya kan ada standar. Ada ya di bawah ada. Nah, ini enggak, kita langsung ke deluxe. Gitu. Kalau fasilitas lain ya kita ada hall biasanya juga untuk gathering atau mungkin wedding. Kalau wedding ada juga yang agak semi outdoor, mungkin memang kapasitasnya nggak terlalu banyak ya, mungkin range-nya antara maksimum 100 gitu ya. Itu kita ada di mezanin. Nah, itu biasanya buat yang intimate wedding gitu di situ, karena memang kebanyakan mereka ngambil pelaminan atau segala macamnya itu di posisi yang di outdoornya. Di outdoornya, yeah. Oke. Nih kalau saya sih kalau lagi pertemuan di Horizon tuh banyak ya tempatnya ya, dari yang paling kita minimize dari untuk 10 orang gitu, kemudian sampai yang besar juga ada. Betul. Itu ada berapa ruangan untuk room untuk pertemuan? Total kalau dari gitu? Karena ada satu ruangan yang kita bisa bagi 2 ya Bu ya. Jadi kalau misalnya tapi seringannya itu yang booking malah digabung gitu ya. Jadi kita total ada 6. Bawah itu executive office pun bisa digunakan, tapi biasanya hanya untuk yang deket hall. Oh ya, gitu. Jadi 6 ini dengan konsep ada VIP room di mana yang memang biasanya peruntukannya buat beberapa event yang ada di situ. Butuh ada satu. Kan kalau ada tamu-tamu yang VIP, nah, private gitu. Nah, itu kita juga sediakan di situ. Biasanya buat lunchnya atau coffee breaknya dipisah, itu akan ada di situ. Ada di sana ya. Ini pokoknya saya tuh betah aja kalau udah di sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, betah banget kalau udah ada di sana gitu. Terima kasih juga sudah kemarin udah mengundang teman-teman kita udah hadir ke sana ya, iftar ya. Nah, ini lagi Ramadan juga iftar sampai alhamdulillah. Sampai Ramadan hari keberapa? Atau sampai terakhir tanggal 29. Oh, 29. Oh, sorry, 30. Tanggal 1 Lebaran kan tanggal 2. Kemungkinan tanggal 1 tanggal 2. Berarti pokoknya sampai dengan hari akhir bulan. April gitu ya. Betul. Nih iftar gimana Bu? Sama orang bebas untuk mencicipi semua makanan atau konsepnya buffet sama alhamdulillah, dan kecepatan reservasi. Prediksi kita yang akhirnya tidak akan ini ya gitu ya, dengan konsep segala macam yang ada peraturan dan segala macam.
kita tetap menyesuaikan prokes yang ada, makanya hall yang sebagian juga kita buka, kapasitasnya sekitar 140 sampai dengan maksimum 150. Itu lumayan padat. Sampai hari ini kita 2 hari kemarin aja kita udah sering close gitu loh. Jadi harganya sangat affordable, dalam artian bisa sangat dengan konsep makanan yang banyak ya. Harga kita di 99.000 dan kita promosinya masih diperpanjang, yang buy 10 get 1 free itu masih terus diperpanjang sampai dengan jadi buy 10 get 1 free. Oke. Betul. Dan untuk yang stay atau yang in house itu kebetulan kita ada paket yang sudah sama kamar. Oke. Itu 598.000. Tapi kalaupun yang mengambilnya hanya kayak untuk kamar dan sahur saja, kalau dadakan nih rupanya saya juga mau iftar deh di sini. Males keluar gitu. Special price karena mereka sudah in-house di kita itu 89.000 per pax-nya. Jadi ada perbedaan kalau memang sudah stay kita ada diskon. Dibedain ya. Dibedakan. Dari yang mereka memang sengaja datang atau hanya regular, betul. Banyak ya. Kemarin saya lihat beberapa iklan di teman-teman tuh siang-siang udah tutup, katanya udah close, nggak bisa. Gitu ya. Biasanya begitu ini. Udah jam 2 ini juga lagi nunggu update karena terakhir aja tadi jam 11 di update udah mulai full gitu. Jadi makanya saya agak yang poolnya tadi berapa Bu? 148. Maksimum 150 itu benar-benar kalau dari tamunya pun mau ya, maksudnya dalam artian Ibu kalau areanya di sini gimana? Karena posisinya agak di luar restonya pasti. Biasanya kalau mereka mau nggak ada masalah. Nggak jadi persoalan ya. Ini luar biasa sekali. Alhamdulillah. Tapi selama Ramadan ini kunjungannya tetap ini ya. Alhamdulillah. Okupasinya tetap tinggi. Okupansi masih tinggi kan. Yang agak mungkin bedanya secara okupansi kalau dulu kan, jadi saya termasuk yang agak amazed juga dengan Horizon Tasik atau area kota Tasik ya. Biasanya kalau city hotel itu dia akan ramai di weekdays. Begitu weekend kan turun ya. Saya join di sini di bulan Mei itu agak sedikit amazed-nya, kenapa? Karena weekdays weekend dia ramai. Iya. Karena mungkin orang transit. Nah, di bulan Ramadan ini agak berbeda. Jadi trennya weekdays-nya memang penuh, baik dari iftar sama dengan makan sama untuk kamar itu sudah standar kita rata-rata itu sekitar 70 sampai 80%. Tapi di weekend memang agak sedikit drop. Jadi itu yang membedakan. Kalau di hari-hari biasa kita normal lah ya, bukan Ramadan. Posisinya itu sama. Bahkan rata kita itu antara 70-80 dan di weekendnya 90 itu cukup tinggi. Nah sekarang agak sedikit turun. Ini kan kalau iftar hanya bulan Ramadan aja. Betul. Nah kalau program-program lain di luar bulan Ramadan tentu juga ada ya. Banyak ada banget. Apa aja tuh? Kalau untuk kita kan kita juga monthly promotion untuk makanan dan segala macam itu akan selalu ada. Dan juga untuk promo tamu-tamu FIT, sebenarnya kalau sering ngelihat di IG kita tiap bulan itu kita ada kuis, ada betul. Jadi kayak kita ada harga spesial juga yang memang khusus di bulan itu, dan biasanya kita ada allotment atau batasan kamar yang tersedia untuk promo tersebut maksimum 10. Kalaupun kita memang lagi ini bisa sekitar 15 kamar itu udah paling maksimum karena kondisinya kita akan memberikan promosi ini kepada tamu-tamu individual, terutama keluarga. Sebelumnya kita pernah ada promo juga adventure, jadi keluarga sih lebih buat keluarga. Itu kita sediakan tenda Indian tent gitu. Dan itu masih bisa berjalan. Kalau untuk promo yang include kamarnya memang sudah tidak ada sekarang, tapi in case ada keluarga yang membutuhkan, kita masih menyediakan namanya Indian Tents. Itu biasanya nanti sudah include dengan ada sedikit light mealsnya buat anak-anak buat dua orang. Jadi nanti sesuai permintaan dari mereka aja gitu ya. Banyak banget promonya. Nah, iftar. Nah, nih habis lebaran. Kok pengen lebaran aja. Habis lagi loh. Masih lama ya. Nih, habis puasa atau Ramadan ini kan banyak yang menikah, Bu. Iya, nih gimana nih? Horizon ngasih program apa untuk nanti mereka mungkin ada yang berencana untuk menyelenggarakan pernikahan gitu. Apa yang kalau program kita berbeda dari tahun sebelumnya ya. Mungkin kalau jadi gini. Kan kalau dulu memang kita ada pembatasan, jadi totalnya juga nggak banyak. Dari sekarang kan mungkin kita juga sering berkoordinasi sama
satgas COVID gitu ya, segala macam. Jadi kita menanyakan gitu. Nah, programnya pun dari nggak tahun lalu sih ya, tahun lalu lah akhir sampai dengan sekarang itu kan sudah ada peningkatan. Jadi jumlah maksimumnya pun kita udah di angka 100 peks gitu ya, sampai dengan 150. Bahkan kalaupun di angka 250 itu masih bisa undangannya. Gitu, undangannya. Total keseluruhan karena kita nggak bisa kan tetap masih di atas di bawah 50% ya secara kapasitas. Tapi kalau dulu kan dibatasin benar-benar cuma 50 orang. Jadi yang kayak ya udah kita cuma akad gitu kan. Kalau sekarang bukan akad sih sistemnya ya. Jadi memang harganya juga sangat tidak dibilang mahal juga tidak gitu ya. Jadi masih sangat-sangat bisa sesuai lah. Kita menyesuaikan dengan pangsa pasar. Bahkan ada beberapa tamu yang kaget gitu. Kok segini Bu? Bener nih segini gitu. Ada beberapa yang kaget dengan harga yang kita tawarkan. Kasih gitu. Mungkin mereka di tempatnya atau di kota mereka nggak segitu, lebih mahal gitu ya. Jadi begitu kita bantu itu, bahkan kita sebenarnya gini, apapun promo yang ada baik untuk wedding, kita sangat open untuk custom. Misalnya dalam artian custom itu tapi menyesuaikan dengan standar ya, dengan standar yang ada. Kayak sekarang kan kita juga akan launching untuk yang 16.500.000. Itu apa 16.500.000? Jadi itu untuk wedding. Tapi memang ada beberapa item yang memang kita hanya menyediakannya hanya untuk buffetnya saja. Ada lagi kalau yang mau komplit itu ada beberapa harga lain lagi. Memang komplit termasuk dengan ada dekor atau segala macam. Harganya pun akan berbeda gitu loh. Jadi kalau sekarang kita lebih promosikannya untuk yang tadi, karena kalau boleh dilihat pun bahkan ada beberapa tamu nggak apa-apa Mbak, lebih baik saya dekor. Kebanyakan malah ada beberapa tamu yang minta kita mau dekor sendiri soalnya gitu kan. Jadi akhirnya saya pikir ya kita kan harus menyesuaikan kebutuhan ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan dalam artian gini, program atau promotion yang kita keluarkan ini dasarnya adalah apa sih permintaan dari customer gitu. Jadi begitu kita lihat loh kok ini banyak juga yang mereka bawa sendiri ya, akhirnya ya sering ngobrol dari tim sales juga sering Bu ini adanya kebanyakan ngebawanya dari sendiri, WO-nya sendiri, dekor sendiri gimana, kita keluarin aja gitu loh daripada nanti istilah katanya mereka bingung. Itu pun tetap kita terima sih pada dasarnya. Jadi kalaupun mereka sudah discuss atau segala macam, insya Allah kita tetap kita terima. Hanya tempat aja gitu. Bisa kalau misalnya untuk itu, cuman memang ada satu kondisi kalau yang hanya untuk tempat saja. Dari segi tempatnya nanti kita akan ada namanya free lagi satu ruangan mungkin untuk tempat cateringnya mereka gitu. Jadi memang sejauh ini kita sekarang lagi benar-benar merubah secara benefit yang ada di weddingnya itu sendiri segala macam. Jadi makanya kita sekarang sudah ada 3. Kalau dulu kan kita udah kalau bikin ya udah intinya paket, sudah ada dekor, sudah ada ini harus begitu. Nggak boleh. Sekarang bisa menyesuaikan. Sekarang sudah bisa menyesuaikan karena memang kan kita juga tetap harus melihat kebutuhan tamu apa sih gitu loh. Kalau misalnya kita tidak mendengarkan juga kayaknya agak salah. Gitu sih. Ini untuk yang paket pernikahan, tapi tidak hanya untuk pesta pernikahan aja kan. Tidak hanya untuk pernikahan aja nih, kalau misalkan seperti kegiatan workshop, seminar, pelatihan gitu nih, gimana nih Horizon ngasih apa aja buat customer yang memang pengennya kegiatan-kegiatan seperti itu? Yang baru itu kita ada meeting breakfast. Jadi memang kalau meeting breakfast karena ada beberapa tamu kita juga yang mungkin akhirnya mereka kebutuhannya cuma dari jam 8 sampai jam 10. Nah itu spesial menunya juga berbeda karena dia akan menyesuaikan secara breakfast menu yang ada plus ada additional stall. Jadi kita nyediain stall. Untuk di meeting paket sendiri juga ada bermacam-macam. Jadi tergantung, semuanya akan kita lihat dari kebutuhan tamu itu sendiri. Tapi kalau yang sekarang ada beberapa yang kalau memang secara harga normal, makanya itu agak ada satu stall yang memang kita provide buat meeting kayak untuk workshop atau apa gitu. Nah, jadi harganya sangat lumayan dari meeting coffee break kita yang 75.000 segala macam itu ada. Kemudian untuk harga yang tadi meeting breakfast atau segala macam kita ada di angka 175.000 gitu ya. Jadi bisa sangat-sangat kompetitif kalau saya boleh bilang. Dan terjangkau gitu ya, sangat terjangkau sekali gitu. Betul dan yang pasti ketika kita mau meeting udah segalanya ada aja gitu sudah, ya. Karena sudah termasuk dengan screen, kemudian sound system, kemudian
mikrofon atau flip chart juga memang sudah disiapkan. Nah, untuk yang tadi breakfast meeting ya, programnya itu yang paling terdahulu ya. Itu kapasitasnya berapa banyak, Bu? Sebenarnya kalau untuk kapasitas tergantung dari tamu, misalnya permintaannya ya. Berapa orang. Jadi kalau sejauh ini yang kita baru terima kan beberapa 30, 15 sampai dengan 30 ya gitu. Jadi kalau untuk kedepannya, even kalau ada yang misalnya Bu buat 50 orang, kalau memang beliau atau tamu yang bersangkutan membutuhkan untuk segitu, ya selama sesuai dengan kapasitas ruangan boleh kita sediakan. Gitu. Enak sekali ya, tinggal disediain aja. Enaknya kalau acara di hotel tuh gitu ya, Bu. Iya, sebetulnya kita nggak usah ribet-ribet. Betul. Kita tinggal datang ke sana, ke customer service-nya atau melalui marketingnya. Nanti ada marketingnya, gitu jadi ya. Tiap segmennya juga akan beda-beda marketingnya. Oke. Jadi nanti kalau misalnya untuk segmen corporate ada dengan siapa, untuk social event dan wedding ada dengan siapa, jadi itu akan beda-beda. Akan dia handle secara orang yang berbeda. Gitu. Enak sih sebetulnya ya, nggak harus ribet ngurus-ngurusin, kita tinggal minta ini pengen ada ini, ada itu, ada ini. Betul, gitu. Nanti tinggal ngecek, jam sekian saya nanti ngecek ya. Gitu. Karena saya juga pengalaman sering acara di sana. Tapi banget ya, Bu. Iya, tapi memang jujur saja sering acara di sana karena satu itu makanannya enak loh, Bu. Makanannya enak. Kemudian juga alhamdulillah. Pelayanannya ya luar biasa juga. Cepat gitu. Jadi kita ketika minta sesuatu ada. Terus saya tuh suka salut tuh sama mas-mas yang kerja di sana, kalau diminta untuk standby di pintu, dia akan tetap standby di pintu. Udah kayak patung selamat datang loh. Iya, standby di pintu. Mas nggak boleh kemana-mana ya, standby di sini, nanti kita takutnya ada permintaan. Oh ya Bu, betul. Saya bilang Mas duduk aja, jangan berdiri. Tapi mereka tetap nggak apa-apa Bu, saya sudah ditugasinnya begini. Luar biasa sekali kata saya. Sesuai dengan standar, Bu. SOP-nya sudah ada kalau di hotel. Nah, kan ini juga mungkin banyak juga orang yang belum tahu gitu ya. Kan orang taunya mungkin hotel untuk nginep aja. Betul. Sebetulnya tidak hanya itu aja ya, Bu ya. Acara apapun bisa ya, Bu. Bisa. Kita untuk birthday pun ada. Kemudian kemarin ada beberapa kalau untuk yang mungkin ada beberapa kayak gender reveal, kayak yang baru mau melahirkan atau segala macam, itu kita sediakan, dan itu sudah ada simple decoration yang memang nanti kalau kita udah tahu misalnya gendernya apa gitu ya, kayak ada beberapa balon dan juga kayak tulisan itu di cake-nya juga nanti akan ada kayak cupcakes kecil tulisan itu bahwa it's a girl atau it's a boy gitu ya. Jadi itu nanti akan ada ngikutin banget sama tren yang memang lagi banyak digandrungi atau diminati sama customer sekarang ya. Gitu. Yang paling banyak itu demand di romantic dinner, karena kan kita ada Sky 8 kita di atas yang betul. Memang itu kayaknya one of the only venue di Tasikmalaya yang ada di atas. Pool kita juga di atas. Gitu. Jadi itu cuma yang punya cuma horizon aja. Alhamdulillah betul sekali. Itu untuk bisa untuk romantic dinner, terus pesta juga bisa gathering juga ya. Saya lihat beberapa ada perusahaan yang memang gatheringnya di sana. Dan alhamdulillahnya kan untuk live music sudah diperbolehkan ya. Oh iya, itu ya kemarin nggak boleh. Dari beberapa klien kan akhirnya kalau mau ini kita harus mengikuti peraturan yang ada. Gitu. Jadi nggak bisa yang bawa oh ya boleh gitu, enggak, tapi kita mengikuti apapun kebijakan dari pemerintah gitu ya, karena untuk kebaikan semua juga. Jangan sampai mereka tidak mau mengikuti saran, akhirnya kan yang rugi customer juga. Makanya kita menyarankan bahkan yang bikin event atau segala macam pun kita bisa bantu untuk discuss dengan satgasnya atau dari langsung kliennya. Takutnya dari maksudnya kan kalau langsung dari klien bisa lebih enak ya gitu. Itu kita cuma jadi untuk mendengarkan saja. Iya, gitu. Memfasilitasi ya dari klien saja. Dengan satgas. Ya mudah-mudahan ke depan cepat selesai ya. Alhamdulillah ya benar sekali ini karena memang kita juga udah pengen yang optimal maksimal betul. Gitu ya, tidak ada batasan-batasan lagi gitu. Nih
Tadi kita udah bahas tentang kamar, tentang restonya udah juga. Ada nggak sih Bu, apa yang belum bisa dibuka di Horizon? Untuk misalkan kolam renang tapi tidak menginap di sana masih belum ya? Untuk saat ini belum. Jadi kita memang masih untuk khusus tamu-tamu yang aja. stay. Oke. Kadang-kadang akhirnya ada tamu yang karena dia mau berenang, ya udah aja stay aja deh, nggak apa-apa gitu. Tapi karena kita juga belum berani untuk open for public. Once kalau memang secara peraturan pemerintah pun sudah kita sangat terbuka. Nantinya akan ada paket dan kita juga kan sudah mulai beberapa akan kita relaunching kayak nanti di Sky 8 itu juga akan mulai opening lagi yang apa namanya small shop, mungkin kayak misalnya anak-anak kecil pada saat mau order apa nggak perlu ke resto lagi nantinya gitu karena saya melihat situasinya juga sudah berbeda kan ya. Jadi nanti akan ada banyak kegiatan di Sky 8 yang kalau orang mungkin gini, kalau habis berenang anak-anak kecil biasanya apa sih order paling diminta tuh apa Bu? Nasi goreng dan apa coba? Sosis gitu. Yes. Nah itu yang nanti akan kita kemudian mungkin jenis kayak mie. Iya. Salah satu brand itu juga akan kita coba provide di situ karena memang saya punya anak. Jadi tiap berenang kalau berenang pasti aduh ibu pengen ini ibu. Oh ya udah berarti kebutuhannya itu. Dan kalau bapak-bapaknya paling apa? Gorengan. Nah itu akan kita makanan cemilan kecil ya, cemilan-cemilan kecil. Nantinya akan ada banyak aktivitas. Maksudnya kita akan menyesuaikan begitu mungkin peraturan pemerintah sudah mulai. Kalau sekarang kan sudah mulai, makanya kita sudah mulai progres. Beberapa juga sudah kita ada perapian dan segala macam di Sky 8 yang mulai 1-2 tahun berarti 2 tahun ini kan agak sedikit lesu ya karena pandemi. Jadi kita akan relaunch, insya Allah mudah-mudahan bisa after Lebaran ini bisa kita langsung bisa ada launching untuk beberapa apa namanya yang baru gitu. Betul. Ya pagi dan sore kita akan open gitu. Nah selain itu mungkin apakah juga menerima kayak belajar table manner gitu untuk anak-anak sekolah? Selalu kalau table manner sampai sekarang masih. Jadi kalau misalnya untuk dari sekolah-sekolah atau sekarang di Tasik termasuk yang banyak ya ada akpar pariwisata yang saya lihat gitu ya, beda dengan daerah, bahkan di daerah tempat saya tuh nggak banyak gitu. Dan di sini itu saya juga cukup amazed, wah banyak ya gitu ya. Jadi kita menyediakan juga untuk table mannernya, arisannya gitu. Jadi banyak banget. Silahkan kalau misalnya nanti mau berdiskusi dengan tim sales kita juga, kira-kira ini kita ada rencana ini segala macam. Insya Allah kita akan akomodir sesuai dengan kebutuhan tamu. Jadi memang sebetulnya apapun kegiatannya, apapun aktivitasnya sebetulnya bisa dilakukan di Horizon gitu. Semua sesuai dengan permintaan dari customernya seperti apa gitu. Needs-nya apa, kebutuhannya apa. Karena yang tahu kebutuhannya kan dari tamu. Dari tamu ya. Jadi kita harus ngikutin. Gitu. Sama sesuai dengan peraturan pemerintah, insya Allah kita akan akomodir gitu. Berarti ini harus selalu berinovasi ya Bu? Harus. Kalau di hotel itu karena saya boleh bilang saya terjun di dunia hotel kan cukup lama ya, memang tidak bisa yang stagnan bahwa begini aja deh gitu tuh nggak bisa. Itu benar-benar harus melihat tren marketnya apa sih gitu loh. Kalau misalnya kita mau gitu aja ya nggak akan bisa. Contoh kayak tahun lalu kita banyak banget sebenarnya kalau di beberapa klien kita gitu ya kita menyediakan beberapa menu makanan yang memang di take away kan, kayak ada roasted chicken atau apa yang sampai tamu begitu mereka nyoba, oh ini baru pertama kali ya gitu daerah Tasik itu maksudnya, dan itu bisa di take away gitu ya. Beberapa klien itu komennya alhamdulillah, dan memang itu promo di tahun lalu segala macam, tapi dengan menu yang sudah pernah kita keluarkan bukan berarti sudah tidak ada gitu ya. Dalam artian kalaupun ada request kayak misalnya Mbak saya mau menu yang tahun lalu tuh ada di sini gimana, itu kita akan tetap provide selama sesuai, maksudnya reservasinya tidak sudden mungkin ya, karena kan itu butuh persiapan. Tidak mendadak, harus ada prepare yang agak cukup waktu gitu ya. Jadi sebetulnya apapun permintaan customer dan itu masih terbilang sesuai dengan ketentuan, pasti akan disediakan. Kalau kemarin tahun lalu memang kita banyaknya malah dari take away ya. Dan itu dari beberapa bank atau beberapa company besar juga yang dibilang 1-2 hari sebelumnya pun mereka order tuh kita coba fulfill sih. Waktu itu sempat kita terima juga sampai 150 gitu ya yang
kondisinya kalau untuk take away itu sendiri kan butuh preparation yang lebih karena harus di box. Di box ya betul. Tapi ya karena ini dan akhirnya menjadi regular alhamdulillah. Sampai sekarang pun bukan berarti dalam artian sekarang sudah bisa buffet ya segala macam berarti kita nggak bisa take away. Masih bisa. Sampai sekarang pun masih bisa. Kembali itu tadi, kembali ke permintaannya apa, keinginan customernya apa betul gitu sekali. Ya. Luar biasa sekali ini. Senang sekali. Ada beberapa klien yang sampai dan kita memang kalau ada beberapa menu launching segala macam, kita akan coba minta feedback dulu. Bu, kita ada launching ini, tolong kasih feedback kurangnya apa segala macam. Gitu. Karena dari masukan itu adalah buat kita tuh sangat penting ya. Betul. Bagaimana nanti mungkin kalau ada yang mengkritik misalkan customer, kurangnya apa? Berarti kita harus tetap diperbaiki gitu. Harus sekali. Tidak bisa kita mengabaikan apa yang disampaikan oleh mereka gitu ya. Contoh yang kayak tadi kan, kayak kita promo roasted chicken. Kalau roasted chicken itu western food berarti kan basic. Bener. Kalau sampai ada tamunya, bisa nggak sih sambelnya sambel Indonesia gitu, jangan saus gini gitu. Oh boleh, akhirnya kita add nambah satu Indonesian sambel lah ya. Sambel gitu. Indonesia itu ya. Nah iya kalau kayak gini, jadi kita tadinya cuman ada 2 gitu ya, kayak cuman mushroom or black pepper sama mayones, akhirnya ditambah dengan 1 sambal Indonesianya tetap ada ya. Aduh, pokoknya jadi ngebayangin makanan ini saya. Oh iya, kita lagi puasa kan. Kita lagi puasa soalnya. Kalau bulan ini tuh lebih ke shuffle pancake, kurma ya dengan saus kurmanya. Kemudian memang minumannya pun lebih yang berbau mungkin sagu dan segala macam. Kita nanti kalau bulan ini kita ada smoothies kurma, kemudian shuffle-nya shuffle pancake. Nasi cikur ada. Ayamnya berbeda, jadi bukan yang ayam, mungkin kalau paha dapatnya paha doang gitu. Jadi hampir half chickennya itu yang kita hidangkan gitu. Untuk 1 porsi. 1 porsinya. Ayamnya bisa buat 3 orang sih sebenarnya. Tapi dihidangkan untuk 1 porsi. Kayak kadang-kadang akhirnya additionalnya nasinya. Nasinya dikit aja. Itu promo yang lagi ada di kita untuk ala carte-nya segala macam. Kemudian ada Blue Ocean juga. Blue Ocean itu lebih ke dia memang karena ada sedikit soda ya. Jadi kalau misalnya untuk buka puasa memang better after makan baru order itu ya. Nextnya kalau untuk Lebaran sendiri kan kita ada paket kayak halal bihalal. Kemudian kamarnya sama. Hanya saja kita tematik. Jadi di 3 hari di 3 hari itu dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 3 itu paket kamarnya juga akan berbeda karena menu tematik breakfastnya akan berbeda lebih ke kaitannya dengan Lebaran. Gitu. Ini sebetulnya ada satu pertanyaan lagi, tidak apa-apa sedikit lagi. Udah ada kode dari Ibu habis, mohon maaf. Siap, kita mau ngasih apa, mau ditanda tangan gitu. Nggak apa-apa. Ini ada satu pertanyaan karena kan di Horizon punya Sky Edge itu yang itu kalau misalkan hanya untuk kita ambil foto aja di Sky Edge itu. Sesi foto misalkan untuk wedding atau untuk keluarga itu boleh nggak sih sebetulnya? Boleh, ada paketnya nggak gitu? Ada paketnya. Kalau untuk pre-wednya itu 1,5 1,5 juta. Kalau untuk yang hanya kayak untuk keluarga atau segala macam itu harganya lebih di bawah, kita diangkanya 1 juta. Gitu. Tapi memang kapasitas beda kan ya, karena ada beberapa spot kalau di prewed sendiri biasanya dia ngambil di lobby, bahkan di mezanin gitu ya. Kalau misalnya untuk yang kayak keluarga dia biasanya cuma 1 spot aja. 1 spot aja gitu. Tapi tetap ya ada hidangan sesuai dengan jumlah keluarganya. Betul. Itu ya. Aduh, ini sebetulnya udah lengkap sekali dan nggak perlu kemana-mana lagi ya. Betul sekali. Semoga customernya tetap loyal gitu. Amin. Alhamdulillah tamu loyal kita juga banyak sekali ya. Dan ada beberapa paket untuk our repeater guest juga yang tahun ini akan kita keluarkan. Itu apa, Bu? Don't miss it. Kalau diinfoin bukan nantinya. Jadi kita akan infokan memang tamu-tamu ini menjadi ibu nanti kalau jadi akan ada banyak untuk repeater guest. Saran saya makanya make a direct booking ke kita, akan dihandle dengan tim front office kita juga atau dengan tim sales kita sendiri gitu. Jadi kalau
bookingnya direct atau segala macam akan ada banyak. Oh, akan ada banyak benefitnya dan akan ada sesuatu belum yang masih rahasia ya. Jangan nggak usah. Nanti kalau udah deket boleh berarti atau nanti kalau sudah ya. Boleh. Dan itu kita sounding memang khusus buat yang repeater gitu. Oh, yang repeater. Karena jadi ada reward points juga buat mereka gitu. Nih, jadi yang udah sering datang nih jangan kemana-mana, nanti nggak kebagian lagi nih kalau nggak datang lagi. Oke, Ibu terima kasih sekali ini sudah hadir hari ini di ruang publik. Banyak sekali informasi dan semoga apa yang kita bicarakan ini menjadi satu referensi ya buat siapapun yang menyaksikan nanti pembicaraan kita ini. Sekali lagi terima kasih dan Sami-sami, saya terima kasih sampai banyak ketemu lagi. Baik, terima kasih. Ditunggu di Horizon Tasikmalaya semuanya. Terima kasih. Baik.